Berikutnya orang yang rugi pula di bulan Ramadan ini, bahkan dikatakan sebagai seburuk-buruknya orang yang masuk Ramadan, yaitu apa? Orang yang tidak mengenal Allah kecuali hanya Ramadan saja. Setelah keluar Ramadan kembali ke settingan pabrik, kembali ke setelan awal. Kayak anak ayam keluar dari kandang, lepas bebas, lompat sana lompat sini. Jadi Ramadan itu diibaratkan seperti apa? Belenggu. Betul, di Ramadannya Masya Allah, ya, dia menjalankan rangkaian-rangkaian seolah-olah mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Tapi selepas Ramadan, ya Allah, ya Rabbi, kembali ke jati dirinya semula. Ya Allah, waliyadzubillah. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, ya, tentang kaum yang seperti itu. Mereka beribadah, mereka bersungguh-sungguh selama Ramadan. Fa idza kharaja Ramadan taraku. Kalau sudah keluar Ramadan mereka meninggalkan itu. Salat malam Ramadan alhamdulillah tarawih. Keluar Ramadan udah salat malamnya lewat. Baca Qur'annya selama Ramadan alhamdulillah. Keluar Ramadan tutup mushafnya, simpan di lemari, bahkan sampai berdebu, nanti akan ketemu lagi kalau ketemu tahun depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dhi ni'amil wasi'atil ghazirati wal hikmil bahiratil kathirati. Summa salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qarashiyil khatimi wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizil maratibil fukhari, amma ba'du. Faya ayuhal hadirun wal hadirat, a'azakumullah, hadirin kaum muslimin, jamaah salat isya dan juga salat tarawih Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana kita telah disampaikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala usia kita sampai dengan menuju penghujung dari bulan yang agung, bulan Ramadan. Kita berada di babak final di bulan yang mulia ini, di mana kaum saleh, umat terdahulu sebelum kita, menjadikan momen 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dijadikan oleh mereka sebagai momen yang menunjukkan kesungguhan dan keseriusan mereka dalam meningkatkan ibadah dan amal saleh demi untuk meraih dan mendapatkan apa? Ya, keutamaan berupa malamnya agung, malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita taufiknya, nikmatnya, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Amin. Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, saya mengajak kepada hadirin jamaah sekalian untuk marilah kita mencoba merenung dan mengevaluasi ibadah yang sudah kita laksanakan dan sudah kita jalankan sampai dengan malam hari ini. Ya, Ramadan sudah berlalu, hampir dari sebagian besarnya bulan yang mulai ini telah melewati kita, telah kita lalui, telah kita lewati. Apakah kita meraih dan mendapatkan sebagaimana yang diinginkan dari bulan tersebut, yaitu apa? La'allakum tattaqun, ataukah waliyadzubillah kita termasuk yang dikabarkan oleh baginda Nabi SAW sebagai orang-orang yang merugi melewati bulan yang mulia ini dalam kondisi tidak meraih dan tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun dari bulan ini. Baginda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, beliau alaihi salatu wassalam diminta untuk mengaminkan. Ya, ini riwayat yang sangat masyhur, doa yang diucapkan oleh siapa? Malaikat Jibril. Ya, doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril, dan Nabi diminta untuk mengaminkannya. Apa salah satu dari 3 doa yang diucapkan oleh beliau?
gharima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salafa qabla ayyughfar lahu. Celaka seorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni. Dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni. Celaka orang yang seperti itu. Karena dia tidak mendapatkan, tidak memaksimalkan waktu dan kesempatan dia di bulan itu. Padahal kalau kita menilik kepada kata Ramadan itu sendiri, yang kita tahu Ramadan itu berasal dari kata ramdo yang artinya panas, membakar. Apa yang dibakar dan panasnya? Dibakarnya dosa-dosa kita. Artinya keluar dari Ramadan sejatinya seharusnya kita menjadi orang yang terhapuskan karena sudah dibakar dosa-dosa kita. Maka celaka orang yang lewat Ramadan namun tidak meraih dan mendapatkan itu. Pengampunan dosa. Puasanya hanya sebatas apa? Iya, haus, lapar, gitu aja. Tidak mendapatkan apa-apa. Hanya seremoni-seremoni semata. Sebagaimana dalam ibadah-ibadah yang lain. Pernah suatu waktu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma dikatakan kepada beliau oleh seseorang dengan begitu bangganya, ya, di zaman kekhalifahan ayahandanya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, banyak kaum muslimin yang berbondong-bondong menunaikan ibadah haji. Sebagaimana sekarang semakin banyak kaum muslimin, walillah dalam segala puji bagi Allah. Ya, banyak orang yang berbondong-bondong menunaikan ibadah haji. Namun apa jawab beliau radhiyallahu anhu? Kata beliau, memang banyak orang yang berangkat menunaikan ibadah haji, namun sedikit yang berhaji. Sedikit yang berhaji. Yang menunaikannya banyak, namun yang berhajinya sedikit. Kenapa? Tidak menjalankan sebagaimana seharusnya dijalankan. Hanya seremoni semata, keikhlasannya tidak dijaga dan seterusnya. Demikian pula Ramadan. Ya. Hanya sebatas seremoni semata. Euforianya begitu luar biasa, namun tidak dimanfaatkan kesempatan itu. Sehingga rugilah orang tersebut. Semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla ya menyelamatkan dan melindungi kita serta keluarga kita dan juga kaum muslimin dari hal seperti itu. Tidak pandai memanfaatkan kesempatan. Berikutnya orang yang rugi pula di bulan Ramadan ini, bahkan dikatakan sebagai seburuk-buruknya orang yang masuk Ramadan, yaitu apa? Orang yang tidak mengenal Allah kecuali hanya Ramadan saja. Setelah keluar Ramadan kembali ke settingan pabrik, kembali ke setelan awal. Kayak anak ayam keluar dari kandang, lepas bebas, lompat sana lompat sini. Jadi Ramadan itu diibaratkan seperti apa? Belenggu. Betul di Ramadannya, Masya Allah. Ya, dia menjalankan rangkaian-rangkaian seolah-olah mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Tapi selepas Ramadan, ya Allah, ya Rabbi, kembali ke jati dirinya semula. Ya Allah, waliyadzubillah. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, ya, tentang kaum yang seperti itu. Mereka beribadah, mereka bersungguh-sungguh selama Ramadan. Fa idza kharaja Ramadan taraku. Kalau sudah keluar Ramadan mereka meninggalkan itu. Salat malam Ramadan alhamdulillah tarawih. Keluar Ramadan udah salat malamnya lewat. Baca Qur'annya selama Ramadan alhamdulillah. Keluar Ramadan tutup mushafnya, simpan di lemari bahkan sampai berdebu, nanti akan ketemu lagi kalau ketemu tahun depan. Ya. Yang perempuan pun sama. Selama Ramadan alhamdulillah menutup aurat, jilbab dipakai kemana-mana. Selepas Ramadan masih dipakai, insya Allah ya, masih dipakai. Seperti itu. Jadi tidak mengenal Allah kecuali hanya di Ramadan, dan itu dikatakan sebagai bi'sal qaum. Mengerikan ya. Bi'sal qaum la ya'rifunallah illa fi Ramadan. Ini bahaya. Walaupun sejatinya amal yang tadi dilaksanakan selama Ramadan termasuk amal-amal yang terpuji, sholatnya, tarawihnya, ya. Baca Qurannya bagus amal. Namun alangkah lebih baik kalau dijaga sampai keluar Ramadan. Tidak hanya sebatas dilaksanakan selama Ramadan saja.
Ya, kemudian yang selanjutnya, ya, yang kategori orang yang dikatakan tidak pandai dan bahkan merugi selama Ramadan itu adalah orang yang tidak pandai menjaga dirinya selama Ramadan, sehingga walaupun Ramadan tapi maksiatnya tetap jalan. Ramadan tapi maksiatnya tetap jalan, mulutnya tetap ngegibah, ya, tangan jarinya tetap men-share sesuatu yang dusta, bohong, telinganya tidak dijaga, pandangannya tidak terpelihara. Ini rugi yang seperti ini. Rugi seperti ini. Ya, jangan sampai ya kita termasuk dari barisan yang tadi diinformasikan orang-orang yang tidak pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan selama Ramadan. Karena Ramadan ini momen yang sangat sangat spesial dan datangnya pun hanya setahun sekali. Hanya setahun sekali. Ya, alangkah rugi kalau kemudian kita melewatkannya begitu saja dengan tanpa memboyong dan membawa pahala yang disiapkan oleh Allah Taala selama Ramadan ini. Padahal di Ramadan ini Allah menyiapkan begitu banyak pahala. Begitu banyak pahala. Kan amal sunnahnya saja dikategorikan sama dengan amalan wajib pahalanya bagi yang mengerjakan di Ramadan itu. Gitu ya, dilipat gandakan balasannya. Kalau kemudian kita tidak memanfaatkannya, maka alangkah rugi. Keluar Ramadan dalam kondisi kita tidak mendapatkan keutamaan apapun. Ya, seperti hanya hari-hari biasa saja berlalu, dan tentu ini sangat rugi, sangat rugi. Ya. Sudah pukul 8:30 ya. Siap untuk masih lanjut nih? Ya. Sampai di sini dulu ya, nanti kita lanjutkan insya Allah di kesempatan berikutnya, karena biasanya kalau kultum ini hanya ini aja, hanya tambahan saja ya. Insya Allah nanti kesempatan yang lain, kesempatan yang akan datang, kita kembali bertemu dalam kondisi insya Allah kita tetap menjalankan dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan insya Allah kita dalam jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla senantiasa menjaga dan melindungi kita semua, dan semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla senantiasa mengarahkan dan membimbing langkah kita agar kita sampai akhir hayat kita masih berada di atas Islam, masih berada di atas iman, masih berada di atas sunnah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal afu minkum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.